Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada guru kita, guru Zubair, juga guru-guru yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun lawan pian. Al-mukarramun wal muhtaramun, panitia pelaksana peringatan Hari Besar Islam, peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan bersama-sama di musalla Baitul Atqiya, yang mana insyaallah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita, amin. Karena pada malam hari ini kita membesarkan dan mengagungkan seorang nabi, seorang rasul yang terafdol di jagat raya ini. Kita menyebut para solihin itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat. Nah, bagaimana kalau kita menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu la syakka wa la raiba bahwa rahmat pasti akan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, amin, Allahumma amin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para pemuka masyarakat, aparatur negara mungkin yang berada di pada malam hari ini, yang berhadir baik sipil ataupun militer, juga hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, marilah kita pada malam hari ini bersama-sama kembali mengingatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar, yang begitu agung, yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama ijma' bahwa hari kelahiran Nabi kita adalah hari yang terafdol indana. Tidak ada hari yang lebih afdol, tidak ada hari yang lebih mulia bagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ijmi
sudah konsensus, sudah ijma' para ulama bahwa hari yang terafdal adalah hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marilah kita sama-sama mengingat kembali, mensyukuri kembali atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Juga yang tidak kalah pentingnya nikmat kesehatan. Ya, yang mana nikmat kesehatan ini juga salah satu nikmat yang juga tidak kalah pentingnya, juga yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang besar. Nikmat sehat ini merupakan satu modal yang mana dengan sehat kita dapat melakukan ibadah dengan nyaman, dengan sehat kita dapat melakukan aktivitas kita dengan baik. Nah, ini juga sangat penting ya, kita mengingat. Tinggal lagi bagaimana nanti kita ya mengelola kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Juga yang tidak kalah pentingnya nikmat kesempatan. Nah, ini nikmat kesempatan ini juga sebahagian daripada nikmat Allah yang sangat besar juga. Karena dengan kesempatan ini selama kita hidup di dunia, selama hayat masih di kandung badan, di sini kita disuruh untuk berkiprah selaku muslim yang sejati. Disuruh kita untuk melakukan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan kesempatan ini merupakan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak ada ya tanda ataupun alamat yang diketahui oleh manusia. Semua ini abstrak. Dengan abstrak itulah kita disuruh untuk berlomba-lomba, disuruh untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya, karena kesempatan ini apabila sudah berlalu, walaupun ya masih ada umur, akan tetapi kalau di masa-masa yang produktif kita gunakan dengan hal-hal yang tidak ada manfaat, hal-hal yang kiranya kurang menjadikan ya manfaat bagi kita, khususnya manfaat dunia dan akhirat, maka rugilah adanya kita. Karena para ulama ya menyuruh kita selalu untuk memanage waktu ini dengan sebenar-benarnya. Karena apapun juga, bagaimanapun juga, para ulama-ulama, para aulia, mereka ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang pandai membagi waktu, orang yang pandai mengelola waktu. Kapan dia harus berbuat, kapan dia harus membaca, dan kapan dia harus bertindak. Nah, ini kesemuanya ini tidak lain mesti harus didasari ataupun dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan mustahil kita dapat mengelola waktu ini dengan baik ya, karena kesemua waktu ini tidak lain tidak bukan yang Allah berikan kepada kita. Ini waktu modal kita untuk nantinya kita sampai ke titik akhir, yang mana ada yang namanya starting, juga ada yang namanya finishing. Nah, kalau nanti sudah sampai di finishnya, maka habislah sudah ya kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaknya dengan ini kita mesti menyadari bahwa nikmat waktu, nikmat yang Allah berikan ini jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Karena ya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa sesuatu yang tidak bermanfaat itu menjadi cermin bagi seseorang muslim. Apabila orang tadi mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, dalam hal ini tanda kutip bisa hal-hal yang mubah, apalagi hal-hal yang dilarang seperti maksiat ataupun yang haram. Atau juga kalau orang-orang solihin itu hal-hal yang dimakruhkan, mereka juga jijik dengan hal-hal tersebut. Mereka maunya waktu ini diisi tanpa ada kekosongan sedikit pun, yang mana diisi dengan sesuatu yang kiranya
menjadikan kebaikan, ya, menjadikan sesuatu yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang sebenarnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah menjunjung tinggi, menghargai syariat yang dibawanya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau, ya, dari semenjak kita masih lagi kecil, ya, masih lagi halus kita, apalagi kita selaku orang tua yang mempunyai tanggung jawab atas anak-anak kita, ya, semua, ya, dengan berdasarkan satu hadis, ya, seperti muru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Hadis ini merupakan satu jawami'ul kalim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menyuruh, kalau kalian, ya, ini bermakna, kalau kalian mempunyai tanggung jawab dalam hal ini adalah anak, atau mungkin dalam hal ini keponakan, dan seterusnya, yang orang di bawah kendali kita, orang yang di bawah tanggung jawab kita, maka disuruh kita untuk menyuruh anak kita dari sejak dini untuk bisa melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Nah, dari semenjak umur 7 tahun, ya, anak-anak kita itu sudah diberi warning oleh Nabi kita Muhammad. Sudah diberi, ya, tanbih. Suruh anak-anak kalian untuk melakukan sholat. Idza balagha sab'a sinin, apabila mereka nanti sudah genap berumur 7 tahun. Terus kata para ulama, apa, ya, perintah yang tersirat di dalam hadis ini? Tentu supaya anak-anak kita ini bisa terbiasa, dan ini perintah adalah tamrinan. Perintah ini merupakan suatu, ya, exercise buat anak-anak kita biar kelak nanti ia menjadi terbiasa, menjadi adat, ya, apabila mereka nanti sudah taklif, apabila mereka sudah nanti diberi pembebanan hukum yang semestinya dia emban. Kalau misalnya pembebanan hukum tadi sudah sampai kepada orang tersebut, kalau orang tersebut nanti, ya, masih belum lagi mengetahui dengan seutuhnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita selaku orang tua ataupun selaku orang yang bertanggung jawab pasti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai-sampai hal ini juga bukan hanya menyuruh, ya, begitu saja. Wa idza balagha 10 sinin fadribu, apabila mereka nanti sudah berumur 10 tahun, fadribu ay intarokaha, maka suruh pukul, ya, apabila mereka meninggalkan sholat. Ya, disuruh pukul anak kita apabila meninggalkan sholat. Akan tetapi di sini bukan berarti pukulan-pukulan yang membabi buta. Ya, di sini ada, ya, tanda kutip pukulan-pukulan yang kiranya berbekas di hati anak tadi, bahwa perintah yang diperintahkan oleh bapak ataupun abah itu adalah perintah yang serius. Artinya pukulan-pukulan yang ghaira mubarrih, pukulan-pukulan yang tidak melukainya, pukulan-pukulan yang tidak menyakitinya, akan tetapi pukulan itu menunjukkan bahwa suruhan yang disuruh oleh orang tua tadi kalau bisa kita tanamkan terhadap anak kita adalah suruhan yang serius. Nah, apabila nanti itu sudah tertanam di dalam hati anak-anak kita, maka apabila kelak nanti ia berumur, ya, 15, kalau apabila anak-anak kita tadi balignya dengan umur, tapi apa balignya dengan ihtilam, wallahu alam di umur berapa, ya. Anak-anak sekarang ini istilahnya ini penuaan dini, sebelum lagi semestinya baligh, ini sudah baligh dulu. Ya kan? Nah, karena apa? Nah, ini juga pengaruh-pengaruh media sosial, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh, ya, kawan dan seterusnya. Nah, ini juga mesti harus
perlu kita perhatikan dengan seksama. Karena apa? Karena anak-anak ini adalah generasi yang bakal menggantikan kita. Nanti apabila mereka tidak terdidik dengan baik, apabila mereka tidak terbiasa dengan ibadah-ibadah, apalagi mereka tidak mengerti dengan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, nanti kelak apabila dia sudah dewasa mau jadi apa? Nah, apakah mereka bisa menjadi orang yang bertakwa? Wallahu a'lam. Kalau toh mereka pengen, akan tetapi masa produktifnya tadi sudah habis, hendak benar aja, tapi sudah ada kesibukan yang lain. Tapi ada juga orang yang misalnya hendak juga paham, sadar, ya kan? Sudah merasa tidak belajar agama, lalu hendak belajar betakun supan, iyalah, hendak belajar supan, duduk di majelis pengajian kerennya minder. Nah ini tambah parah lagi, ya kan? Tambah parah lagi. Nah, sampai-sampai itu para ulama hadis satu tadi ya mengistimbatkan bahwa tidak hanya sekedar perintah-perintah sholat saja. Begitu juga puasa, in ataqahu, ya apabila mereka mampu untuk berpuasa. Dan juga kata para ulama, anak kita itu mesti diajari walaupun syariat tadi hal yang sepele, yang sunnat, tapi disyariatkan, wajib juga kita melajari. Apa diantaranya? Seperti bersiwak, ya, dan seterusnya. Dan padahal ini adalah syariat-syariat yang mungkin sudah menjadi adat lawan kita. Tapi mesti kita harus ya menyampaikan kepada anak kita bahwa bersiwak ini juga merupakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersiwak ini ya kan pinanya aja sepele, ya pinanya aja sepele. Biasanya kita bersiwak ini paling bangun guring, hendak guring, itu jarang juga hendak guring lah, paling berkumur-kumur aja minum banyo ya. Padahal yang sangat-sangat dianjurkan pada ketika kita melakukan ibadah, di antaranya ibadah berwudu juga disunatkan bersiwak, ya. Dan juga nawabil khusus ibadah sholat, ya. Nah ini sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai hadis beliau, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Hadza amrun ijab. Ini merupakan Gersidin seandainya tidak memberikan kesan sulit terhadap umatku, pasti Gersidin akan aku wajibkan ya umatku tadi untuk melakukan siwak. Nah karena itulah para ulama yang mereka tadi kenal tahu dengan nilai-nilai sunnah itu mereka tidak melupakan begitu saja. Pasti mereka tadi akan mengerjakannya sebaik-baik mungkin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariat Nabi ini bukan hanya syariat ibadah, akan tetapi muamalat juga demikian. Kita kadang-kadang beribadah aja nang model kita perhatikan, tapi bermuamalat kita kadang-kadang lalai. Apalagi kita terbawa oleh kehidupan-kehidupan yang bisa melupakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya apabila kita lakukan, ya, apabila kita amalkan menurut apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu semuanya menjadikan nilai ibadah. Walaupun itu kelihatannya casingnya casing dunia, seperti orang berusaha ataupun orang-orang yang kemana ya, apa ngarannya huma misalnya lah, nah, pinanya aja Bu Huma di Padang ya kalau, tapi lamunnya niatnya pas, niatnya nang cegar hendak mencari ma'ash yang ada, inya mempunyai tanggungan baik orang tuanya, anaknya dan seterusnya, maka setiap langkah yang ia lakukan tadi itu menjadi pahala ataupun ibadat. Jadi kada aib orang lamunnya nang kayak itu tuh. Kada semestinya orang nang duduk di dalam langgar di masjid Jepang, iya kan? Nang beta tasbih aja lalu inya merasa perennya merasa mulia.
Melihat orang nang subuh sudah berusaha ke pasar, lalu meetirot aja, iya kan? Bah dunia aja ujar. Nang diberak, kada ada lagi kah gawian nang lain? Ini, iya kan? Nah, Imam Ahmad itu pernah ditanya oleh seseorang. Apa kata orang tersebut? Imam Ahmad, bagaimana pendapat Anda melihat orang yang duduk di masjid, ya, kemudian bertasbih tanpa menghiraukan istri dan anaknya. Artinya tanpa menghiraukan kewajiban yang mesti ia lakukan. Anak, istri juga ada mempunyai kewajiban lawan kita. Kita ada mempunyai kewajiban lawan mereka. Sama ada mendidiknya ataupun sama ada memberi nafkah. Nah, padahal orang ini hanya duduk di masjid aja. Tasbih aja, i'tikaf aja di masjid. Anak bini kada tahu lagi sudah di rumah ditinggalkan 3 bulan perennya. Perennya aja, Bang. Terennya aja, Bang, tinggalkan 3 bulan mau denang peibadat benar. Anak kucang kacir, kada tahu anak bekawan lawan siapa, kada tahu anak begaul lawan siapa, kada tahu baras dapur bini bekukus kah kadakah. Jadi inya merasa apa? Merasa gawian inya ni mujur benar. Lalu apa jar Imam Ahmad bin Hanbal? Hadza rajulun jahilal ilma. Ini orang ini, laki-laki ini orang nang jahil ia lawan ilmu. Hendak jua menjadi orang nang taat lawan Tuhan, tapi kada didasari lawan ilmu. Mereka tidak mengedepankan yang mana nang wajib, yang mana nang sunnah, tidak bisa memilah-milah. Yang pada akhirnya merasa paling benar sendiri, Melihat orang di matanya tapi salah aja. Inya aja nang masuk surga. Orang pinanya masuk neraka aja, ya kan? Nah, melihat orang berusaha nang kayak ini salah aja. Tapi orang berusaha juga bukan hanya berusaha, tentu berusaha yang kiranya tadi mengikut apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha nang halal, berusaha nang jujur. Kada berusaha tapi napa ngarannya tipu daya lawan orang, ya, mengakali orang, memintari orang, ya kan, maulah orang napa ngarannya kecewa. Nah, kada tahu, kada belajar, apalagi kada didasari lawan ilmu agama, kada didasari lawan tauhidnya. Rasanya berusaha ini inya dapat rezeki, rasa inya nang begawi. Nah, rasa karena inya dapat rezeki. Nah, ini ngalih benar sudah. Kada nang napa ya kanya orang sekolah salah ini usaha ikhtiar ini disuruh benar aja nya kada memberi bakas juga, cuman kita disuruh berusaha benar aja. Adapun rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau inya sadar mintu nangaran disuruh benar aja, tentu inya kada mau melanggar hukum. Apa adanya inya kada payu balum lagi rezeki aku. Melihat nang di sebelah payu kada behiri, ya kan? Melihat orang berujung banyak kada menyambur, kada silau, ya kan? Nah, lamunnya rasa usahainya, iya nang akhirnya hasut lawan sama-sama orang nang seprofesinya. Akhirnya, ya kan? Hidupnya kada tenang. Tang pina mau apa ngarannya? Tang pina mau urusi orang aja, iya kan? Ada orang melihat dapat nikmat, ya kalau ada diberi Tuhan nikmat, napa-napakah korupsi di manakah itu jar. Nah, ini tapi ya kan disuruh kalau kita untuk berbaik sangka kada boleh, ya kan? Nah, jadi kada boleh kita lawan orang itu buruk sangka, kada boleh kita lawan orang tadi, ya kan? Merasa kita nang paling baik, paling benar di antara orang-orang banyak. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cinta dengan Nabi Muhammad. Topiknya kita cinta lawan Nabi Muhammad. Nangaran cinta, ya kan? Tahu lagi ya. Senang. Ya kalau napa aja nang digawe sidin itu tentu kita ketuju. Nah, jadi hati-hati jangan sampai apabila ada orang yang mungkin ya kada sepaham lawan kita, tapi orang tadi masih lagi apa ngarannya melakukan hal nang sunat.
Walaupun hal sunat nang sepele nang pina anu bandareja, nah jangan kita coba-coba hendak menyambur inya. Kenapa? Karena ingan ini nang kita kada tegawin lah. Nang kita kada tegawin jangan. Berdoa aja kita. Mudahan aku kawa tegawi juga. Mudahan aku kawa menyempurnakan sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya kita ditagur orang atau dibawahi orang, ayo kita sembahyang berjamaahan. Misalnya di musola apa Baitul Atqiya ya kan? Nyawa aja dulu urus diri nyawa. Mau bawaan orang padahal ini sentimen pribadi nih. Iya kan? Nah kada boleh dibawa-bawa sampai ke masjid sampai ke musola ya kalau padahal hajakan tuh ajakan nang baik benar orang. Ayo kita sembahyangan berjamaah. Nah, karena apa? Sembahyang berjamaah ini merupakan sunnah Nabi dan sunnah ini ya jamaah ini masya Allah. Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa 20 darajah wa fi riwayatin bi 25 darajah. Ini merupakan level yang jauh. Orang sembahyang soronganan lawan orang sembahyang yang berjamaah itu levelnya 27. Jarak antara level sembahyang nang munfarid lawan sembahyang nang berjamaah, nah ini 27 jamaah. Nah, dan orang yang berjamaah ini ada faedah-faedah yang tersembunyi di situ. Jadi Imam Bakri Syata ya di dalam I'anatul Talibinnya Jasidin, ya kan? Orang nang berjamaah itu kada kawa walaupun bagaimanapun juga kita hendak menyamai orang nang berjamaah, kita sembahyang soronganan. Walaupun berapa kali juga kita sembahyang ya adanya kada kawa kada kawa menyamai orang nang sembahyang berjamaah biar sekali aja. Nah di situ ada diceritakan ya ada satu orang yang mana seseorang itu sering melakukan sembahyang berjamaah. Ini bilangnya sembahyang enggak berjamaah aja. Kada mau kada berjamaah. Nah pada suatu hari ada orang yang namu tuh mungkin bainal maghrib wal isya. Iya kah? Asik-asik tamu tadi, lalu orang sudah sembahyangan di masjid. Nah, limbah tuntung sembahyang di masjid, tamu tadi bulik, sidin ke masjid, sakalinya faidan al masjid abwabu mughallaqah. Pintunya seberatan atau kunci berataan. Ini kisah orang bahari lamun nyawihi ini langgar ya kalau kadada disebut itu kunci cari pulang ke langgar sebelah ada aja ya kalau kadada sini cari di Al-Karomah banyak aja ya lah ada aja misalnya di sini ya kah karena populasi manusia itu banyak banget kada kawa berjamaah tadi dilanggar bawai tetangga ataupun bawai kawan dan niakan aku apa sembahyang berjamaah aku sudah sembahyang ada iadah bah aku koler benar nah 50.000 itulah mun orang nang tahu dinilai ya kalau sampai wani aja 50.000 dan niakan aku nah jangan kada ya kan wani aja yang bayar 50.000 ya kalau ada ini kita nang kada maunya kita nang kada mau lalu apa ujar sidin lalu orang tersebut menyesal dengan penuh penyesalan karena kada kawa sembahyang berjamaah melihat orang-orang ngaran bahari di Arab itu kan jauh ya kan manusia lah sudah kada ada lagi rumahnya jauh-jauh. Nah, lain di sini kau aja mengetok sepupu kah apakah minta daniakan. Ya kalau apalagi peguruan barangnya ketok aja kada apa-apa. Ya peguruan kada mau, maka sembahyang berjamaah abdol toh. Masa pian menulungi ulun kada mau, ya kalau. Nah, perennya aja ya kan, perennya aja. Artinya kita ini kada ada alasan lamunnya kada nak sembahyang berjamaah tuh kada ada jamaahnya kada ada. Ya kalau kada ada juga bini garak. Sudah guring garak ngapa nyamannya garak maka sedekahi pulang nah itu sudah dibawa sembahyang berjamaah disedekahi pulang nah indahlah ya kalau nah, lalu apa lalu jersidin aku ingat lawan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Lalu orang ini sembahyang isyanya 27 kali. Nah orang bahari itu ghirah benar. Orang-orang bahari itu melihat orang nang apa ngarannya beribadat lebih pada kita.
Ingan apa? Ghibthah. Kada hasud bang, ghibthah ya kan? Kepengen benar, indah benar apa kak? Indah benar kalah. Lalu napa? Sembahyang orang tadi supaya levelnya sama lawan orang nang berjamaah tadi 27 kali isyanya. 4 kali 27 berapa rakaat? 100. Terus berapa ya? 100 lebih min tuja. Lamunnya tarawih berapa? 8 aja. Zaman Covid paling banyak 20 itu gin hendak mencari langgar nang ayat langganan aja. Ya kalau lamunnya kawa kuliah kulullah aja. Iyalah kita artinya saking hendak bancepnya. Padahal kan ada napa-napa jua nang diberak. Mbah Tuntung sembahyang ya merotep juga di langgar di warung. Makan kacang gula, pencok, padahal sudah kanyang aja juga. Cuman tidak nangaran manusia bisa nafsu lah. Kada kawa lagi membedakan nang mana nang bermanfaat, nang mana nang kada bermanfaat. Kada kawa lagi kita hilang sudah akal basyariahnya hilang. Ya kalau, nah kada kawa lagi. Ya kalau, lalu sembahyang 27 kali isya. Keuyuhan sembahyang 27 kali kada gampangan. Ya karena iadah itu orang nang ngulang sembahyang itu kaul nang tamatnya itu kada ada batas. Apabila aja kalau pangpian kehabisan sembahyang sudah habis sudah, qobliyah sudah jua, ba'diyah sudah jua, witir sudah jua, duha sudah jua, tasbih sudah jua, sembahyang apa lagi lah. Habis sudah, merasa sidin nang paling surga sudah. Ada aja lagi sembahyang. Ya kalau ayo iadah itu sembahyang atau kodoan yang kita mungkin lagi muda kada sempurna sembahyangnya. Ayo kodok sembahyangnya. Ya kalau nah itu kada ada batasnya. Lalu limbahnya sudah sembahyang isya 27. Teguring kada gampangan pian 27 lah isyanya. Ya kalau nah limbah teguring temimpi. Apa mimpinya? Mimpinya sidin ini memacu kuda lawan jamaah-jamaah yang ada di masjid sidin. Nah, tapi sidin ini di belakang. Nah, jamaah nang di masjid, nang di musalla Baitul Adqiyah ya kalau berataan berkuda di hadapan laju bana kudanya. Di bari Prabowo kudanya. Artinya di bari Prabowo itu kudanya kuda nang larang. Ya kalau karena kudanya Prabowo itu miliaran sih Kong, lain kuda pengaron ya kada. Tuh sumbali orang aja. Tuh gin bisa jadi campur orang lon daging sapi ya kalau. Lamun salah-salah adalah aro campurnya. Wih ini kada habis akal. Apalagi daging pina larang benar ya kalau. Kuda pengaron di sumbalinya. Lalu napa? Sidin ini memacu kudanya dengan sekuat tenaga, dipacunya. Lalu di antara jamaah kawan yang di hadapan tadi menoleh ke belakang. Lalu apa ujarnya jamaah tadi? Apa ikam memacu kuda ikam itu? Kesiannya uyuh inya. Kesian inya. Kada ada harapan juga ikam kau membalap aku. Ujar nang di hadapan jamaah nang sembahyang berjamaah tadi. Oh, kenapa jadi kada kawa aku membalap ikam? Malam tadi ikam sembahyang kada berjamaah. Walaupun 27 kali ikam sembahyang isyanya, tetap ikam kada kau juang balap aku. Artinya tetap nang lebih afdol ya berjamaah juga. Nah, kada gampangan, ya kan? Nah, ini cerita bukan cerita dongeng 1001 mimpi kada. Ini ada di dalam kitab. Nah, ini Sahib I'anatul Talibin, ini guru orang seduniaan yang mana ya Bakri Syafa ini merupakan guru nang berberkat. Guru nang menghasilkan murid-murid nang jadi berataan dan orang nang alim-alim di kurun itu di tahun 1800 itu pasti bernisbah lawan sidin. Pasti bernisbah lawan sidin. Di mana aja khususnya ulama-ulama Nusantara kita pasti berguru lawan sidin. Nah, sidin ini salah satu murid daripada Zaini Dahlan, Mufti Makkah yang terkenal kealimannya, kewaliannya. Nah, ini sidin ini orang yang paling ta'alluq. Wadasin Hasani, sidin paling ta'alluq lawan bangsa Alawiyah.
Jadi Zaini Dahlan ini orang nang ta'alluq lawan Alawiyin. Nah, jadi orang wihini nang hendak pina mau anu Alawiyin ini jangan umpat-umpatan kita. Jangan umpat-umpatan, ini bahaya benar, bahaya. Itu ada yang memframing, itu hati-hati, bahaya. Jangan, tidak ada. Sampai setengah bulan Sidin hendak meninggal, Sidin tuh masih mukatabah lagi lawan siapa? Masih mukatabah lagi lawan Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas Alawiyin. Jangan main-main nenek, iya kan? Masih mukatabah. Dan Sidin paling sayang lawan Habib Ahmad bin Hasan Al Attas. Bilanya Sidin udzur di majelis, di mana ngarannya? Di mana? Di Masjidil Haram. Itu Ahmad bin Hasan Al Attas nang disuruh Sidin menggantikan. Itu luar biasa ta'alluqnya lawan Alawiyin. Luar biasa Sidin. Nah itulah ya Said Zaini Dahlan ini. Dan ini cerita ini bukan cerita dari Alawiyin, kada. Nang mengesahkan ini kawan Sidin juga, muridnya Zaini Dahlan. Di dalam manakibnya Said Bakri Shalto itu menceritakan, jadi Sidin pada waktu ya datang seorang daripada Hadramut. Nah, ini Jar Bakri Shalto, datang orang dari Hadramut, As-Sayyid min Hadramut di sini datang. Kemudian Ahmad Zaini Dahlan itu mungkin karena orang wali, Sidin melihat langsung kayak terpukau Ahmad bin Hasan, dan orangnya jadi Sidin diceritakan orangnya kada melihat, Sidin buta. Lalu Zaini Dahlan langsung aja menyuruh salah satu ulama yang ada di mana ngarannya? Ulama yang ada di mana? Di Masjidil Haram, khususnya ulama qiraat, ulama Al-Quran, ya guru Quran yang terbaik pada waktu itu, disuruh Sidin pelajarin Ahmad bin Hasan. Karena Sidin mungkin mendengar suara Sidin itu Masya Allah, orang yang luar biasa. Dan sampai Jar Bakri Shalto di dalam manakib Sidin, ya setelah lulus tuntung Ahmad bin Hasan, ya belajar ini, itu pengajian yang ada di Masjidil Haram Sidin dihentikan. Apa dihentikan? Artinya diliburkan. Untuk apa? Untuk mendengarkan Al Habib Ahmad bin Hasan membaca Qiraatus Sab'ah. Luar biasa. Nah ini perintah dari siapa? Perintah daripada Said Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini Dahlan. Nah ini seorang yang luar biasa. Nah, sampai Sidin mukatabah, terus mukatabah lawan. Nah, jadi syahidnya tadilah banyak para ulama-ulama, guru-gurunya orang nang sedunia. Mereka itu cinta lawan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di kalangan Hasani, juga di kalangan Husaini. Nah, kita di sini di Indonesia kan kebanyakan itu daripada Al Husain lah. Orang Ba'alawi, ya kalau Ba'alawi itu datunya daripada orang nang keturunan Alawiyin, ya kan? Nah, itu habaib ini Masya Allah. Nah, ini jadi jangan sampai umpat-umpatan kita. Banyak lagi dalilnya. Para ulama-ulama nang bahari itu mereka mengapakan? Mereka menganuakan Alawiyin. Banyak dalilnya. Di antaranya juga pulang, ya kan? Di antaranya juga pulang Al Habib Ahmad bin Hasan, ya. Pada waktu Sayyid Abbas Al-Maliki. Sayyid Abbas Maliki ini abahnya, kainya daripada Sayyid Muhammad, ya, Al-Maliki. Itu kan bisa anak lakian. Sini kan bisa anak lakian. Sini Al-Hasani, kan bisa anak lakian. Lalu Jar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, pian hendak bisa anak lakian kah? Orang wali nomor pendir lah, ya kalau. Nah, anak lakian kah ya? Nazar pian ngarani anak pian Alwi. Iya, nang keluar abahnya Said Muhammad tuh Alwi itu gara-gara Ahmad bin Hasan itu. Nah, kenapa? Berarti kan orang itu ta'alluq lawan Alawiyin. Nah, makanya orang bangsa Al Hasan ini kadada 1001 nang bengaran Alawi itu kadada. Makanya orang bingung kenapa jadi ngarannya Alwi. Padahal kan ada lalu. Nah karena itulah ya, benazar artinya Alawi supaya dari keturunan Alawi aja nih. Masya Allah. Nah jadi kesemuaan itu sudah dalilnya banyak banget. Ada perlu lagi kita hendak nang mencari nang kisah tesis tesos
Itu napa? Nang ada itu adalah hasud, nang ada itu adalah higit, ya kan? Nang ada itu adalah hati nang kada selamat, hati nang kada bersih, nang ada itu adalah kesombongan banareja. Dan itu memang ada yang menopang. Jadi kita nih ulun Mbak Pender ini supaya jangan umpat-umpatan, apalagi hendak menakut-nakan apa, jangan. Ijma konsensus sudah. Nakobah dunia itu kurang napa alimnya. Nang kita hanya sekedar nang tahu itu membaca gen bogogo lagi. Cuman kepintaran utak bener aja nama otak-otik ya kah? Kebisaannya tuh masih terbatas. Wani bandar hendak umpat-umpatan nang kayak bubuhan jumhur imat tuh. Nah, jangan umpat-umpatan. Kenapa ulun tekankan? Supaya kita selamat. Kada ada napa-napa. Ini kenapa jadi ulun bicara ini? Karena mereka tadi sudah jelas daripada cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tuh disuruh untuk menghormati. Walaupun ada juga di antaranya nang kira-kira tadi mukhalafahnya, ya kah? Lain tugas kita, mepajam mata aja. Ya kalau mepajam mata aja. Karena apa? Kalau kita melihat mereka itu mulianya zati, bukan aridi. Kita bangsa Ajam ini mulia karena kawin lawan anak peguruan, umpat juga mulia. Karena bisi pedatuan alim, umpat juga mulia, aridi. Atau karena alim lalu mulia, aridi. Mereka tadi mulai keluar dari parut, sudah mulai itu ngarannya kemuliaan nang zati. Nah, ya kalau itu jangan kada kawa, kada ada napanya, kada ada lawanannya lagi. Sudah bagaimanapun juga, ya kalau kita mau disuruh muliakan ya selamat. Pilihnya orang disuruh muliakan, Nabi disuruh selamat kita apa umpatan itu banyak aja lagi lamun kita hendak amar ma'ruf nahi mungkar. Iyalah. Baik kita muhasabah diri kita aja, bujur aja kah sembahyang subuh nih kadang-kadang belang kambingan juga kada kah. Oh sembahyang juga perennya berjamaah juga kada kah. Oh sembahyang berjamaah juga membaca wirid juga kada kah. Banyak lagi. Oh membaca wirid juga sembahyang isyraq juga kada kah. Banyak lagi. Tuntung sembahyang isyraq duha juga kada kah. Oh malah banyak lagi. Tuntung itu qobliyah ba'diyah tak amalakan juga kada kah? Tak amalakan seminggu kadang-kadang 2-3 kali aja. Nah, artinya masih ada bolongnya. Itu jarah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kita juga perlu bertaubat dengan apa yang kita lakukan tadi nang sia-sia. Waktu nang kita gunakan sia-sia, itu pun jisin suruh bertaubat. Apalagi nang nyata-nyata kita melakukan maksiat kesalahan. Nah ini kelas-kelasnya Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu jisidin bukan hanya hal yang mubah aja jisin bertobat juga. Karena kita napa? Bahasanya itu karena kita durhaka. Ya kalau lawan waktu nang diberikan Tuhan tadi sudah. Diberi kesempatan harus ada mau. Nah ini karena sidin itu terkenal orang nang kada pernah menyia-nyiakan waktunya. Dibari orang jam sidin. Mbah sudah habis jamnya, tinggal kunci pulang. Iya kan? Ini habis kada mau lagi jamnya, kunci pulang bipe aja. Kunci dibuang sidin jamnya. Kada ada waktu aku kunci sidin. Jam benar aja. Emang sidin itu dasar orang nang kada ada setiap napasnya tadi kada ada nang kosong daripada zikrullahi ta'ala. Nah, apalagi kita orang nang banyak wopilnya nih. Iya. Nah, lalu hendak umpat-umpatan juga. Ya kalau nang model pindah hendak mencari nang lain juga ya kan? Nah, jauh benar kita jauh benar. Walhasil dengan berkat malam ini kita ya kan mengadakan membesarkan hari maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kita jalan yang lurus, menunjukkan jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya.
juga mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua orang tua kita, kawan-kawan kita, kerabat kita, juga orang-orang yang pernah berbuat baik lawan kita ampuni. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang ada ya bergaul berapa, hendaklah kita menyatukan hati-hati kita. Jangan sampai hati kita qulubuhum syatta, hati-hatinya terpecah, terceber-berai. Artinya hatinya kada sama. Marilah kita bersatu. Ya kalau bersatu dengan tentu dengan membawa semua memaklumi kekurangan, menghargai kelebihan orang. Insya Allah lamunnya niatnya lillahi ta'ala kadada lagi karena di hati-hati kita bersarang sifat-sifat nang madmumah. Nah kira-kira itu aja yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi ulun pribadi dan kita semua. Nang kita ketahui, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mengerjakannya dengan baik. Nah kurang lebihnya ulun mohon ampun dan maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.